Sebuah pertapaan kuno ditemukan warga di dasar jurang Limas di Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Lokasinya berada di dalam hutan di kaki Gunung Wilis. Tidak mudah untuk mencapai lokasi pertapaan tersebut, karena kendaraan roda 2 hanya bisa mengantar kita sampai pada area persawahan saja. Setelah itu, kita harus berjalan kaki menyusuri sungai dan jalan setapak di dalam hutan. Saat musim penghujan, jalan menuju pertapaan ini sangat licin. Selain itu, tak sedikit rerimbunan semak yang kita lewati juga berduri sehingga rawan membuat tangan dan kaki menjadi pedih. Setelah hampir 1 jam berjalan kaki, sampailah kita di ujung jurang tempat pertapaan kuno ini berada. Lokasinya berada di atas tebing yang sebelumnya tertutup oleh semak belukar sehingga jarang diketahui orang. Namun setelah semak belukarnya dibuka, maka gua tempat pertapaan ini berada akan terlihat dengan jelas. Untuk mencapai gua ini juga tidak mudah. Kita harus berjalan merayap di dinding jurang agar dapat sampai di mulut goa. Jika dilihat sepintas, gua ini nampak seperti gua pada umumnya. Namun yang menarik adalah adanya sebuah gambar atau tulisan huruf kuno yang belum diketahui isi dan maksudnya.
Sedangkan di tepi gua juga ada pahatan yang diduga hendak membentuk pola tertentu, namun tidak dilanjutkan. Di dasar gua juga dipasang batu bata merah yang makin menguatkan dugaan adanya aktivitas orang zaman dahulu di tempat ini. Ya, saat ini kita berada di Jurang Limas yang masuk wilayah Desa Njoho, Kecamatan Pace, ya, Kabupaten Nganjuk. Dan di tempat ini kita temukan sebuah inskripsi, ya, inskripsi yang terlukis pada dinding batu alam, ya, batu alam yang membentuk sebuah gua, ya, yang membentuk sebuah gua. Nah, hanya memang inskripsi ini tidak begitu jelas, berupa condro sengkolo atau huruf, ya, huruf zaman lampau ini karena sebagian sudah aus, ya, sudah aus oleh oleh masa, sehingga ini sulit untuk diterjemahkan apa maksudnya. Tetapi jelas ini cukup lama sekali, dan ini memang pure buatan manusia pada saat itu untuk tujuan berlindung dan sekaligus untuk semacam bertapa di sini. Nah, ini juga didukung rencana lainnya selain membuat inskripsi ini. Sebenarnya tempat ini juga mau dibuat semacam boleh dikatakan bagian dari percandian, gitu ya, sebagai tempat nanti pemujaan atau bagaimana, gitu ya. Ini sudah ada rencana-rencana ini, hanya mungkin keterbatasan peralatan sehingga terhenti, ya, terhenti untuk pembuatan berikutnya, karena memang tipikal batunya juga lumayan keras, ya. Ini batu andesnya lumayan keras dan terdiri dari beberapa macam jenis batunya ini. Yang menarik itu, ya. Dan ini satu hal lagi di sini yang cukup menarik itu adalah adanya bata. Padahal ini jarak dari kampung sekitar 4 kilo, ya, sekitar 4 kilo. Terus kemudian ini berada di tebingnya sungai. Nah, kemudian ukuran batu, ya, ukuran batu batanya, ya, ukuran batu batanya ini sudah era-era Mataraman, ya, era Mataraman. Tetapi bukan berarti bahwa ini batu era Mataraman, karena kalau melihat letaknya sangat jauh, tentu ini dibuat karena jauh dan tingkat kesulitan untuk menaikkan ke sini itu sangat tinggi. Sepertinya ini memang dibuat dengan ukuran khusus ini untuk memudahkan membawa ke tempat ini. Jadi sebenarnya batu bata ini sudah sejaman dengan pembuatan ini. Ini perkiraan kami adalah sementara seperti itu. Ini kan sudah ada batu, Pak, ya? Ya. Kenapa masih ada bata juga di sini, Pak? Jadi begini, karena satu hal ini kan berada di lereng pegunungan, dan kemudian karakter dari batu alam ini kan dingin pada saat terutama malam hari. Nah, menggunakan bata ini harapannya adalah untuk mengurangi rasa dingin pada saat para pelaku itu melakukan pertapa di sini, ya, ritual-ritual di sini, sehingga benar-benar pada saat melaksanakan ibadahnya itu dalam kondisi yang nyaman. Ini sepertinya pemakaian bata di sini adalah untuk itu. Artinya ini bisa ditegaskan sebagai tempat pertapaan. Ya, kalau saya yakin bahwa ini adalah dulu digunakan sebagai tempat pertapaan. Ya, nanti karena lokasi ini juga tidak jauh dengan air terjun, air merambat di situ, walaupun tidak seberapa tinggi tapi cukup menarik, ya, cukup menarik, dan kondisi alamnya yang masih alami, dan ini tadi juga kita boleh dikatakan melewati sungai-sungai purba, ya, sungai-sungai yang terbentuk bisa jadi ratusan ribu bahkan jutaan tahun yang lalu. Adanya gunung berapi di lereng Wilis sebelah timur ini, ya, menunjukkan tadi sepanjang sungai itu menggambarkan adanya bekas-bekas aktivitas gunung berapi pada saat itu, sehingga terjadi endapan vulkanik dengan berbagai macam bentuknya dan membentuk rentang sungai purba yang cukup menarik. Nah, ini kami nanti akan usulkan kepada pimpinan Dinas Parporabud untuk area ini bisa menjadi salah satu tujuan wisata minat khusus, ya, karena memang untuk menuju ke sini ini butuh sebuah perjuangan dan minat tertentu. Tetapi
dengan kondisi daya dukung alam yang menarik, ini saya kira sangat-sangat menarik untuk dijadikan wisata minat khusus.